Apa perbedaan dari bendera-bendera yang ada di Formula One? Santai, gua tahu beberapa dari kalian pasti udah tahu arti dari bendera yang sering kepake seperti bendera kuning dan bendera hijau. Tapi kemungkinan beberapa dari kalian pasti belum tahu arti dari bendera hitam yang di tengahnya ada jeruk. Jadi, kita langsung mulai aja dengan bendera kuning. Bendera kuning adalah signal atau tanda bahwa sedang ada bahaya di dalam trek yang biasanya terjadi karena tabrakan, pembalap ngespin, mobil pembalap rusak atau mati, atau ada masalah dengan sirkuit itu sendiri. Gak cuma warna bendera yang harus diperhatikan, jumlah bendera dan cara bendera itu dikibarkan gak kalah penting. Satu, bendera kuning yang dikibarkan berarti adalah peringatan buat pembalap untuk segera ngurangin kecepatan. Tapi jika bendera kuning yang dikibarkan ada dua, berarti pembalap harus ngurangin kecepatan secara drastis dan siap-siap buat ngeberhentiin mobil atau muter balik jika perlu. Kalau bendera kuning dikeluarin tapi gak dikibarkan, itu berarti ada sesuatu di dalam atau di sekitar trek seperti debris atau mobil yang diberhentiin. Jikalau pembalap gak nurunin kecepatan saat yellow flag, pembalap pembalap pasti bakal dapat penalti. Para pembalap juga gak boleh overtake atau nyalip saat yellow flag, kecuali jika ada mobil yang melambat karena mengalami masalah. Sedikit informasi, sejak USGP 2021 sampai seterusnya, jika pembalap berhadapan dengan dua bendera kuning yang dikibarkan di sesi latihan atau kualifikasi, lap time mereka akan terhapus otomatis. Ini dilakuin supaya pembalap gak nambah kecepatan di sektor selanjutnya. Jika safety car dikeluarin akibat dari yellow flag, kalian bakal ngelihat papan warna putih bertuliskan SC di samping bendera kuning yang dikibarkan. Seperti yang terjadi di Silverstone tahun 2003 saat seorang masuk ke dalam trek. Thinking about a pass there, David Coulthard on Olivier Panis. Well, what can you say? That is absolutely unbelievable. Bendera merah. Sebenarnya, bendera merah jarang banget dipakai. Tapi, sejak musim 2021, bendera merah jadi sering kelihatan. Jika bendera merah dikeluarin, sesi apapun yang sedang berlangsung di trek akan langsung diberhentiin karena kemungkinan akan ada bahaya yang beresiko buat orang yang ada di dalam lingkungan sirkuit termasuk penonton, team members, dan yang pasti pembalap. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi trek yang rusak, kecelakaan yang parah seperti Guan Yu Zhou yang upside down di British GP 2022 karena di takedown oleh Mr. Saturday. Upside down as you can see, and the roll hoop and the halo very much doing its job before the car did. Watch Gasly go to try and follow Latifi here, and is it Gasly that makes the contact? Yeah. Cuaca buruk seperti di GP Malaysia 2009 yang terlalu basah sampai ban para pembalap gak bisa ngegrip lagi karena adanya molekul air di antara ban Bridgestone yang dipakai saat itu dengan aspal Sepang. Sederhananya, ban mobil para pembalap udah gak rapat ke aspal karena treknya banjir. Vision atau penglihatan para pembalap juga sangat buram yang menyebabkan dikeluarkannya red flag. I need a white visor, please come on, white visor. Felipe, baby, stay cool. We're bringing you the white visor. Stay cool. Bendera hijau. Jika bendera hijau udah dikibarkan, berarti para pembalap udah diizinkan untuk kembali balapan. Bendera hijau biasanya dikeluarin setelah yellow flag, virtual safety car, atau safety car beneran buat ngasih signal ke pembalap bahwa trek udah kembali netral. Bendera hijau juga dikeluarin saat start di setiap sesi. Bendera biru. Bendera biru dikeluarin buat pembalap yang ada di posisi depan yang jumlah lapnya lebih sedikit dari pembalap yang hendak melakukan overtake asalkan pembalap yang di belakang lebih cepat. Pembalap yang lebih lambat harus membiarkan pembalap yang lebih cepat melakukan overtake sebelum jumlah blue flag mencapai 3 bendera atau mereka akan diberi penalti. Di sesi latihan dan kualifikasi, blue flag juga bisa dikeluarin di ujung pit lane buat ngasih signal yang sama seperti tadi ke pembalap. Bendera putih. Chill, ini bukan tanda menyerah dari balapan, melainkan untuk memberitahu ke pembalap bahwa ada kendaraan yang lambat di depan mereka seperti medical car, tow truck, atau ada sep yang lagi lihat-lihat trek. Where's Vettel got his moped from? He's nicked it from one of the Marshall.
Bendera hitam. Bendera ini adalah mimpi buruk bagi para pembalap. Biasanya dikeluarin dengan nomor mobil pembalap, bendera ini menandakan bahwa pembalap harus kembali ke pit secepatnya. Pembalap dapat didiskualifikasi karena banyak hal, entah itu karena dangerous driving, technical breaches, atau gak subscribe ke channel ini. Jadi, subscribe sekarang juga. Seriously guys, subscribe. Felipe Massa dan Giancarlo Fisichella adalah termasuk orang-orang hebat yang pernah mendapatkan black flag. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka dapat black flag di waktu, tempat, dan alasan yang sama, which is keluar dari pit lane saat lampu merah masih menyala di Canadian GP tahun 2007. You are black flagged, Fizzy. You are black flagged. In now, please, Giancarlo. In now. And that means park it and go home. No questions asked. You're out of the race. Black flag juga udah gak pernah dipakai oleh FIA, yang mana akhir-akhir ini jika ada pembalap yang melanggar, mereka bakal langsung dikasih mid-race penalty atau penalty points. Bendera hitam putih. Bendera hitam putih diagonal yang disandingkan dengan nomor mobil pembalap memperingati pembalap bahwa cara dia balapan sangat tidak sportif. Charles Leclerc adalah contoh pembalap yang diberikan DBAW ketika dia melakukan defense terhadap Lewis Hamilton di Italian GP 2019. Towards the Della Roggia chicane, Leclerc's on the inside, Hamilton goes onto the gravel and has to take to the escape road, and you can hear the cheers from Monza. He has been shown the black and white flag. That means don't do that again. Jika pembalap terus melakukan balapan dengan cara yang tidak sportif, maka dia akan diberikan penalti atau yang lebih parah, diskualifikasi. Bendera hitam dengan lingkaran oranye. Bendera ini biasanya disandingkan dengan nomor mobil pembalap untuk memberitahu mereka bahwa mobil mereka rusak atau bermasalah. Jadi, pembalap yang diberikan BFWOC harus kembali ke pit secepatnya atau mereka akan didiskualifikasi. Bendera garis kuning merah. Jika bendera ini dikibarkan, berarti bendera ini dikeluarin buat ngasih tahu ke pembalap kalau ada bagian di trek yang licin karena air, minyak, atau debris. Tapi, jika YARSF digoyangkan ke kiri dan ke kanan, itu berarti ada hewan kecil di trek. Bendera kotak-kotak. Bendera ini biasanya dikibarkan saat pemenang sudah mencapai garis finish di last lap mereka. Checkered flag juga dikibarkan saat waktu yang ditentukan untuk sesi latihan dan kualifikasi telah habis. Checkered flag harus dikibarkan saat waktu yang tepat karena yang seperti kita tahu, Japanese GP tahun 2019 harusnya berjumlah 53 lap. Tapi karena benderanya dikibarkan di lap 52, maka hasil balapan dihitung dari lap tersebut. Alright, segitu dulu buat video kali ini. Kalau kalian punya masukan atau saran buat pembahasan channel ini ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe channel ini supaya gue tambah semangat bikin videonya. Ciao.